Perkenalkan, saya Anna Irwanti, NIM S17059. Kali ini saya dan rekan-rekan saya, partner saya akan membuat video tentang bagaimana cara melakukan strategi pelaksanaan atau salah satu tindakan keperawatan, implementasi keperawatan jiwa pada klien dengan masalah jiwa, gangguan jiwa, isolasi sosial, yakni dengan menggunakan strategi pelaksanaan. Strategi pelaksanaan ini ada beberapa, ada strategi pelaksanaan 1, strategi pelaksanaan 2, 3, 4, dan seterusnya, tergantung dengan tingkat pencapaian atau tingkat perkembangan klien dengan masalah isolasi sosial tersebut. Nah, tujuannya supaya pasien yang mengalami isolasi sosial itu mampu dan mau untuk berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, dan mampu serta mau untuk membangun atau melakukan menjalin hubungan yang erat antar sesama orang lain, begitu. Strategi pelaksanaan untuk klien yang mengalami masalah kejiwaan, isolasi sosial, itu memiliki strategi pelaksanaan yang bertahap. Misalnya, yang pertama, kita mengajak untuk membina hubungan saling percaya terlebih dahulu antara terapis, perawat dengan klien yang mengalami masalah tersebut. Kemudian dilanjut dengan mengajarkan bagaimana cara berkenalan yang baik, seperti perjabatan tangan terlebih dahulu atau dengan cara begini, kemudian sebutkan, ditanyakan namanya siapa, kemudian hobinya apa, seperti itu. Kemudian ditingkatkan lagi untuk berkenalan dengan orang lain, bukan hanya dengan perawat tapi dengan orang lain, seperti itu. Jadi ada tingkatan-tingkatan atau status. Sebelum kita mendatangi pasien atau ke ruangan pasien, jangan lupa kita tetap untuk melakukan cuci tangan 6 langkah demi keselamatan diri sendiri dan keselamatan pasien. Selamat malam Mbak, perkenalkan saya dengan perawat Anna, saya yang berjaga di malam kali ini. Mbak namanya siapa? Jessica. Jessica. Biasanya senang dipanggil apa Mbak? Jessica. Oke. Mbak, kita boleh ya bincang-bincang ya? Kalau boleh kita bincang-bincang Mbak, bincang-bincang biasa saja ya, anggap saja saya temannya Mbak gitu. Mbak, kenapa ya kok murung, seperti terlihat murung begitu, sedih, kenapa Mbak? Nggak apa-apa Mbak, cerita saja, nggak apa-apa. Kenapa Mbak, penyebabnya kok Mbak jadi murung seperti ini? Aku ditinggal pacarku. Dulunya kan aku kaya, sekarang orang yang nggak punya, pacarku pilih yang lain. Oh gitu, jadi pacarnya Mbak ninggalin Mbak ya karena dulunya kan Mbak kaya, terus sekarang ditinggal karena Mbak miskin gitu ya. Jadi itu penyebabnya Mbak jadi seperti ini begitu ya Mbak. Oh jadi gitu ya Mbak. Terus apa lagi Mbak yang menyebabkan Mbak jadi seperti ini, tidak mau berinteraksi dengan orang lain, suka sendiri? Aku malu Mbak sama orang-orang. Dulunya aku kaya, sekarang miskin. Makanya aku suka menyendiri, murung diri. Suka menyendiri di rumah begitu ya Mbak? Iya. Kalau diajak ketemu sama orang lain, mau tidak? Mau Mbak, takut nanti kalau dibully. Dulunya kan kaya, sekarang miskin, jadinya kalau ketemu orang-orang nggak mau Mbak. Jadi gitu ya Mbak. Mbak Siska harus lihat di sekitarnya Mbak Siska
kalau teman-temannya Mbak Siska, terus keluarganya Mbak Siska, mungkin orang tuanya Mbak Siska itu masih peduli, masih sayang sama Mbak Siska. Jadi Mbak Siska nggak perlu jangan mengurung diri di rumah begitu. Mereka tuh sayang sama Mbak Siska, mungkin rasanya Mbak Siska saja, meskipun Mbak Siska itu sudah tidak sekaya dulu, nggak apa-apa, mereka masih sayang. Untuk tetangga-tetangga juga tidak ada yang mengancam Mbak Siska kan. Jadi kalau Mbak Siska itu ketemu sama tetangga-tetangga di rumah, ketemu sama teman-teman, berinteraksi, itu bisa membuat Mbak Siskanya itu tambah semangat, tambah bahagia. Beda kalau Mbak Siska cuma berdiam diri di rumah gitu. Itu Mbak Siska. Sebenarnya orang-orang sekitar Mbak Siska itu nggak ada masalah. Mbak Siska mau kaya, Mbak Siska mau miskin, itu mereka tidak ada masalah. Itu mungkin hanya perasaannya Mbak Siska saja, karena Mbak Siska mungkin belum sepenuhnya menerima begitu. Tapi sebenarnya mereka tidak ada masalah, itu senang-senang saja begitu Mbak Siska. Terus Mbak Siska sudah tahu belum kerugiannya kalau tidak berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang? Saya kasih tahu ya Mbak Siska ya, kalau Mbak itu tidak komunikasi, berinteraksi sama orang-orang sekitar atau tetangga ataupun siapapun itu, teman-teman, mungkin nanti Mbak Siska justru malah tambah berat gitu perasaannya, pikirannya. Beda kalau berinteraksi sama orang, nanti bisa banyak teman juga, salah satunya gitu. Gimana Mbak Siska, sudah mengerti ya keuntungan dan kerugian? Tadi kan sudah saya beritahu keuntungan sama kerugiannya. Apa Mbak keuntungan sama kerugiannya kalau bisa berinteraksi atau tidak berinteraksi sama orang? Keuntungannya apa Mbak? Keuntungannya kita punya teman banyak. Punya teman banyak ya, sudah tahu ya. Kalau kerugiannya apa soalnya? Nggak ada teman satupun atau anak keluarga yang peduli. Ya. Sudah tahu ya Mbak Siska ya. Oke Mbak Siska, kali ini nanti saya mau kontak waktu nih ke Mbak Siska, mau latihan untuk berkenalan dengan orang lain. Gimana Mbak Siska? Mau kan, berani? Gak apa-apa ya, nanti saya ajari. Sebelum berkenalan dengan orang lain, Mbak Siska berkenalan dulu sama saya. Caranya begini Mbak, kalau berkenalan sama orang lain dilihat dulu ya, dipraktekkan. Ini mungkin bisa salam dulu, selamat pagi atau halo kayak gitu. Terus tangannya gini, perkenalkan, terus sebut nama saya Ana kayak gitu. Terus nama kamu siapa? Tuh. Bisa? Oke, coba dipraktekkan Mbak. Assalamualaikum. Salam. Kenalkan, nama saya Siska. Ya. Oke, bisa kali ya Mbak Siska, bisa ya tadi melakukannya. Mbak Siska, ini ada buku ya, buku jadwal harian. Nanti kita masukkan itu jadwal kegiatan tadi ya, berkenalan. Mbak Siska nanti ada PR, coba berkenalan sama satu temennya yang di sini ya, yang serasa Mbak Siska itu berani buat ajak berkenalan. Nanti ditanya nama sama hobi. Kalau Mbak Siska berani untuk menanyakannya sendiri, nanti dicentang di sini ya Mbak. Kalau Mbak Siska butuh ditemenin sama perawatnya, nanti dicentang di sini ya. Kalau Mbak Siskanya belum berani, ternyata centang di sini. Oke, besok pagi kita kontak waktu lagi ya Mbak untuk besok pagi. Maunya jam berapa dan di mana? Di sini. Jam berapa Mbak? 9. Oke, jam 9 ya. Besok jam 9 kita di sini ketemu. Nanti saya akan menanyakan gimana Mbak Siska sudah berani berkenalan dengan temannya atau belum. Sambil besok kita coba, nanti besok saya bawa satu teman. Mbak Siska nanti itu ya, latihan untuk berkenalan ya sama teman saya.
Oke, itu. Mbak Siska, assalamualaikum. Gitu. Mbak Siska masih ingat dengan saya? Masih ya. Oke Mbak Siska, sesuai dengan kotak waktu di hari sebelumnya, kita ketemu lagi ya, ini jam 9 pas ya. Untuk waktunya sama 10 sampai 20 menit gitu. Kemarin kan sudah itu ya Mbak, sudah ada tugas latihan buat Mbak Siska. Gimana, sudah dilakukan berkenalan sama satu temennya? Sudah. Nama dan hobi temennya siapa Mbak? Kalau sudah berkenalan? Namanya Teguh. Oke, Teguh. Hobinya apa Mbak? Basket. Oke, basket. Bagus sekali ya Mbak Siska. Ini temen saya, sudah saya ajak ke sini ya. Nanti Mbak Siska bisa kenalan. Untuk cara berkenalannya masih ingat? Masih ya. Nah Mbak Siska, saya contohkan dulu cara berkenalannya atau mau langsung saja? Ya. Tapi mau apa? Sepedaan. Oke, wah hebat, sudah berani ya sekarang. Terima kasih ya Mbak Siska, sudah berani berkenalan, sudah ada peningkatan dari yang kemarin hingga saat ini. Saya bawa teman, Mbak Siska sudah berani berkenalan. Mbak Siska, ini pertemuan terakhir untuk melakukan terapi bersama Mbak Siska. Saya ajak berkenalan dan lain sebagainya. Kemudian untuk hari-hari selanjutnya tetap sama, ini ada buku jadwal harian. Mbak Siska bisa mengisinya. Mbak Siska sudah berkenalan sama siapa saja, namanya siapa, hobinya siapa. Nah, nanti tulis di sini gitu. Jadi nanti setiap perawat yang berkunjung di sini bisa meng-cross check perkembangannya Mbak Siska, bagaimana, sudah berapa banyak teman yang diajak berkenalan, sudah berani atau belum. Ada yang mau ditanyakan Mbak? Oke. Kalau Mbak Siska, kalau begitu, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, ini ya, ini buat Mbak Siska dibawa. Begitu Mbak, sudah selesai waktunya, sudah saya lakukan semua bersama Mbak Siska dan teman saya. Kalau tidak yang ditanyakan lagi, kami dulu ya Mbak. Terima kasih atas waktunya, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Saya pamit ya Mbak.